Premanisme secara umum merujuk pada praktek kekerasan, intimidasi, pemalakan, atau penguasaan wilayah oleh individu atau kelompok di luar otoritas hukum formal. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan kekuasaan informal yang menggunakan kekuatan fisik atau ancaman untuk memperoleh kendali sosial maupun ekonomi. Gus Dur dan Deddy Mulyadi, dua tokoh publik Indonesia, memiliki pendekatan yang serupa dalam menyikapi realitas ini. Keduanya memandang pelaku premanisme bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang kehilangan arah. Pendekatan ini berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Gus Dur, banyak pelaku premanisme lahir dari kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Mereka bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan korban dari sistem yang timpang. Sementara itu, Deddy Mulyadi dalam berbagai aksi nyatanya di lapangan juga menunjukkan sikap serupa. Ia memperlakukan para preman sebagai bagian dari masyarakat yang tersesat, bukan sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Erich Fromm, seorang filosof humanis yang menegaskan bahwa dehumanisasi dan keterasingan merupakan akar munculnya kekerasan. Masyarakat yang kehilangan rasa kemanusiaan akan melahirkan individu-individu yang berperilaku destruktif. Fromm menyatakan, the dehumanized society will be an unhappy society. Masyarakat yang tidak memanusiakan manusia akan menjadi masyarakat yang tidak bahagia. Pemikiran ini senada dengan pandangan Mullah Sadra, filsuf muslim terkemuka yang mengatakan, an-nafsu fi harakatihal jauhariyati tasiru nahwal kamali. Fa'idan harafat aw tawaqqafat sara wujuduha naqisan mudliman qabilan lisyarri wal fasadi. Jiwa dalam gerak substansinya menuju kepada kesempurnaan. Jika ia menyimpang atau terhenti, eksistensinya menjadi cacat dan gelap, rentan terhadap kejahatan dan kerusakan. Manusia yang terasing dari dirinya, dari sesama, dan dari nilai-nilai kemanusiaan akan mengalami kehampaan eksistensial yang pada akhirnya dapat melahirkan perilaku destruktif. Gus Dur percaya bahwa solusi atas kekerasan sosial bukanlah penindasan, melainkan pendidikan dan pemberdayaan. Dalam banyak kesempatan, beliau menekankan pentingnya membangun kesadaran moral dan sosial secara partisipatif. Hal ini diwujudkan pula oleh Kang Deddy Mulyadi melalui pendekatan praktis, seperti mengajak para preman untuk beralih profesi menjadi pedagang resmi atau dibina secara khusus. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan pembebasan, yakni bahwa kaum tertindas dapat bangkit melalui kesadaran kritis dan transformasi diri. Freire mengatakan, only communication can human life hold meaning. Hanya melalui komunikasi, kehidupan manusia memperoleh makna. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yang menyatakan, al-jahilu laisa bi'adubin, bal huwa tiflun yahtaju ila ta'limin, wal ghafilu laisa bifajirin, bal huwa maridun yahtaju ila mudawatin, wal mudnibu laisa bihasmin, bal huwa abdun yahtaju ila rahmatin. Orang bodoh bukanlah musuh, melainkan anak yang perlu diajari.
Orang yang lalai bukanlah pendosa besar, melainkan orang sakit yang perlu disembuhkan. Orang yang berdosa bukanlah lawan, melainkan hamba yang membutuhkan kasih sayang. Dengan pendekatan humanistik, Gus Dur dan Deddy Mulyadi menawarkan paradigma alternatif dalam menyikapi premanisme. Solusi bagi mereka tidak terletak pada represi, melainkan pada pemulihan martabat manusia. Pandangan ini sejalan dengan semangat humanisme yang menghargai kebebasan, martabat, dan potensi perubahan dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, premanisme bukan semata-mata masalah hukum, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan yang menuntut empati, pendidikan, dan keadilan sosial.